Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya ingin membahas tentang materi belajar baca Quran untuk pemula tanpa tahu istilah-istilah tajwid. Ya, jadi ini bisa dibilang cara yang paling mudah ya. Jadi kita tidak harus mengetahui dulu istilah-istilah tajwid seperti idhar, ikhfa, idgham, qalqalah dan sebagainya. Ya, jadi langsung ke hurufnya ya, hurufnya seperti apa, cara bacanya seperti apa gitu ya. Baik, yang pertama itu materinya adalah makhorijul huruf. Ya, makhorijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf saat diucapkan ya, apakah di tenggorokan, di lidah atau di bibir gitu ya. Ini makhorijul huruf. Nah, yang kedua itu materinya adalah mat atau panjang, bacaan yang dibaca panjang. Ya, mungkin di sini akan langsung saya jelaskan aja ya. Ya, untuk makhorijul huruf itu yang penting bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya. Dan harus sesuai makhrajnya. Ya, misal huruf zal. Nah, zal itu makhrajnya lidah keluar sedikit menempel di gigi jari atas. Ya, itu zal. Kemudian materi yang kedua itu mat. Nah, untuk mat ada mat 4 atau 5 harokat ya. Kalau yang mat 2 harokat itu kan sudah bisa dibilang mudah ya. Yang mat 4 5 harokat. Nah, ini saat tanda mat. Nah, tanda mat itu bentuknya bendera ya. Ya, bendera di atas itu panjang ya. Nah, tanda bendera mat ketemu huruf alif. Nah, mat ketemu huruf alif atau huruf hamzah. Ya. Ya, ketemu huruf alif atau huruf hamzah. Nah, nanti dibaca 4 atau 5 harokat. Ya. Mat 6 harokat itu dibaca saat mat ya, tanda bendera ya, tanda bendera itu ketemu tasdid ya, ketemu tasdid. Nah, tasdid atau sukun ya, tasdid atau sukun ya. Jadi kalau ada mat yang tanda bendera ketemu tasdid atau sukun itu dibaca panjang 6 harokat ya. Kemudian mat yang panjangnya 2 sampai 6 harokat. Nah, itu di akhir ayat atau di akhir wakof. Ya, ditanda wakof, tanda berhenti ya, atau di akhir ayat itu bacaannya bisa 2 sampai 6 harokat ya. Di akhir ayat biasanya lebih panjang bacaannya ya, lebih dari 2 harokat. Nah, itu untuk materi mat ya. Jadi tidak perlu mengenal istilahnya dulu, tapi yang penting kita tahu kalau panjangnya 4 atau 5 harokat itu saat tanda mat ketemu huruf alif atau hamzah itu dibaca 4 atau 5 harokat ya. Kemudian dibaca 6 harokat itu kalau kita menemui mat tanda bendera itu ketemu tasdid ya, di huruf berikutnya ketemu tasdid atau sukun. Nah, itu dibaca 6 harokat. Nah, kemudian dibaca 2 atau 6 harokat saat di akhir ayat atau di tanda wakof. Nah, itu bacaannya 2 atau 6 2 sampai 6 harokat. Seperti itu. Kemudian bisa hapus dulu. Nah, materi yang ketiga adalah memantul. Nah, ini qalqalah. Nah, qalqalah. Untuk qalqalah itu ada 6 huruf ya. Ada 6 huruf ya, dari sini ya. Itu ba ya. Ba, jim, kemudian dal ya. Kemudian to, kemudian kof. Ini ya. Jadi disingkat baju di toko ya, ba, jim, dal, to sama kof ya.
Jadi kalau bertemu biasanya di akhir ayat atau di tengah ayat, nah itu ketemu huruf ini maka memantul ya. Misal ini ba habe itu ya, habe, jim haje, kemudian dal hade gitu ya. Kemudian to ato gitu ya, ato gitu ya. Qaf ako gitu ya. Seperti itu. Itu qalqalah ya, jadi memantul dan harus bisa kalau di tengah ayat itu qalqalah sugro, jadi memantulnya lebih ringan ya. Misal dal hade gitu ya, hade. Kemudian kalau di akhir ayat itu qalqalah kubro, memantulnya lebih besar ya. Hade gitu ya, hade. Itu yang materi qalqalah. Materi yang selanjutnya yang keempat itu dengung. Nah, dengung. Nah, ini untuk dengung ini materi yang paling banyak ini ya. Istilahnya juga untuk istilah-istilah ada banyak sebenarnya ya. Dan di sini kita tidak perlu dikenalkan dulu. Nah, kita mengingat-ingat untuk hurufnya, itu ya. Nah, untuk dengung itu yang pertama yang harus kita tahu itu yang mim tasdid. Mim tasdid atau nun tasdid. Nah, ini ya, mim tasdid atau nun tasdid. Nah, itu bacaannya dengung. Dengung 2 sampai 3 harokat ya. Jadi ditekan 2 sampai 3 harokat. Soalnya dengung. Jadi ada di pangkal hidung gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu mim sukun ketemu mim atau ba. Ini ya. Mim sukun ketemu mim atau ba. Nah, itu bacanya adalah dengung ya, 2 sampai 3 harokat ya. Jadi dengung 2 sampai 3 harokat. Gitu ya. Nah, untuk contohnya ya tadi yang pertama, yang mim tasdid atau nun tasdid. Nah, contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, itu tsumma. Nah, mimnya tasdid itu ditekan 2 harokat ya, dengung. Kemudian latus'alunna. Nah, lunna, nun tasdid itu dengung ya. Kemudian 'anin na'im. Nah, nun tasdid lagi. Nah, itu ditekan dengung 2 sampai 3 harokat itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mim sukun bertemu mim atau ba. Nah, yang pertama ya. Contohnya, nah ini ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, itu ya. Jadi tarmihim. Nah, ini mim mim ketemu ba. Tarmihim bi. Nah, itu dengung ya. Jadi ada samarnya ya, samar ya. Ya, jadi bibir tidak terlalu menekan ya, tidak terlalu menekan. Ya, tarmihim bihija rotim. Contoh lainnya adalah innaha alaihim muqsadah. Nah, ini yang mim ketemu mim. Nah, ini ya, alaihim mu. Nah, mim ketemu mim. Nah, itu dibaca dengung. Jadi bibir benar-benar rapat ya. Jadi innaha alaihim muqsadah. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga. Nah, ini nun sukun atau tanwin. Nah, nun sukun atau tanwin bertemu selain huruf ya, bertemu selain huruf yang dibaca jelas ya. Itu ada alif atau hamzah ya, seperti ini ya, alif atau hamzah, kemudian ha ya, a, ini saya sebut aja a ya, ini ya, a, ha, aha, kemudian ha, kho, ha, kho, kemudian a, gho ya, gho, kemudian ro sama la ya. Jadi kalau nun sukun atau tanwin ketemu selain huruf a, ha, kho, a, gho, ro sama la, nah itu dibaca dengung ya, dibaca dengung 2 harokat ya. Nah, contohnya
Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, itu ya. Kata min ju, nah itu nun ketemu jim. Nah, itu berarti tidak ada di huruf ini ya, ahahakho ago rola itu kan tidak ada, berarti dibaca dengung ya. Min ju itu ya. Kemudian kata wa amanahum min khauf. Nah, itu nun ketemu kho. Nah, kho kita lihat di sini. Nah, ini kho ada. Nah, berarti tidak boleh dibaca dengung ya, harus dibaca jelas ya. Jadi wa amanahum min khauf. Nah, gitu ya, karena ada di sini jadi harus dibaca jelas. Jadi kalau yang selain huruf ini ahahakho ago rola itu dibaca dengung. Seperti itu. Itu saja untuk materi belajar Quran untuk pemula yang tanpa tahu istilah-istilah dari tajwid. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.